Jadi dulu waktu masih kuliah sebelum lulus itu memang wilayah kerjanya memang daerah Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya situ sama teman lagi di warung misalnya, terus ada Ismailite gitu, ada orang Ismail gitu. Biasanya apa duluan yang diomongin misalnya? Biasanya kalau misalkan kita mau penginjilan, yang pertama jangan tanya agamanya langsung. Oke. Terus yang kedua jangan pernah bahas Yesus, jadi ganti ganti Isa. Nabi Isa. Ya, karena kalau Yesus kan, Dengar ya. karena Terus, kalau Yesus itu terlalu apa, udah bener-bener nih Kristen. nih. Ya, ya. Tapi kalau Isa kan masih familiar sama Al-Quran. Oke. Nah. Terus yang ketiga jangan pernah bahas Yahudi. Oh, oke. Apalagi bilang pro Yahudi, itu langsung Langsung Ditolak, ditolak gitu. ya. Oke. Terus yang Sama- ngomongin apa jadi? jangan juga bahas perang salib. Oke. Ya. Nah, jadi kita biasa tanya, Mas, biasanya ibadahnya di mana? Oh, Nah, oke. gitu. Jadi ibadah ini kan umum. Kalau misalkan dia tunjuk pura, ya berarti Hindu. udah ketahuan nih identitas agamanya. Kalau misalkan dia bilang, oh masjid di pertigaan misalnya, atau musola di perempatan, nah, udah ketahuan nih berarti identitas agamanya. Jadi dari situ kita paham dari pertanyaan yang sederhana. Terus Seperti itu. setelah itu pendekatan kalau udah tahu dia beragama apa, Ya. terus masuknya dari apa lagi? Sambil kita ngobrol, kita menunggu waktu azan. Oke. Karena orang Kristennya punya pemahaman bahwa orang Islam ini kan azan itu kan panggilan buat beribadahnya mereka. Jadi kalau mereka meremehkan azan, udah ketahuan Oke. kualitas keagamannya mereka seperti apa. Ya. Jadi kecuali kalau sibuk, ya kan. Tapi kan ini lagi di warung nih, nggak sibuk lah. Ya. Tapi kok asik ngobrol, tapi kok dia nggak mau cut ya? Atau kan kalau dia misalkan taat beribadah kan, Mas, tunggu dulu Mas, azan. Nanti saya sambung lagi, gitu. Atau baru dia. Nah, itu kita agak mundur dikit, gitu. Agak mundur melangkah nih. Berarti agak kuat imannya. Taat gitu berarti ya. Tapi kalau asik ngobrol sampai azan itu habis, sampai ada iqomahnya itu udah ini, berarti dari kita udah tahu nih kualitas imannya ini seperti apa. Nah, baru kita susupin pelan-pelan. Tapi kita lihat dulu, kalau misalkan dia udah mulai menerima apa yang kita katakan, berarti kita langsung aja to the point penginjilan. Tapi kalau misalkan dia masih agak ragu-ragu, ya perkenalan dulu. Nanti setelah selesai, kadang kita minta nomor HP sama alamat rumah. Oh, terus nanti berikutnya disamperin ke rumah? Ya, disamperin. Sampai ke rumah? Ya, samperin. Oh, oke. Pernah pakai ini, Babel ini? Yang KSI? Bagi-bagi ke orang Islam, pernah nggak? Oh, nggak pernah. Oh, bukan ini kali ya? Ya, soalnya saya punya teman, itu nggak tahu dari sekolah Alkitab mana, ketangkep sama Satpol PP. Mas, Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bang Umar ini seorang mualaf ya, berarti ya? Iya. Dulu bersyahadat tahun berapa? 31 Juli 2020. 2020. Bersyahadat dulu di mana? Di tempat Pondok Mualaf Anaba Center di Anaba. bawah Suhan Ustadz Nababa. Ustadz Nababan. Nah, Ustadz Nababan yang syahadatin bukan? Tidak, karena beliau qadrallah selagi safar dakwah di NTT. Oh gitu. 2020 ya berarti ya. Oke, dari gereja apa? Atau mungkin Ada satu institusi gereja di pusatnya di Kota Malang. pusatnya di Malang. Ya. Terus ada cabang di sini atau gimana? Ya, ada cabang di dekat rumah. Di mana namanya? daerah Karawang. Oh, Karawang. Ya. Oke. Lu dengar-dengar katanya mantan misionaris. Ya, seperti itu. Misionaris tuh ngapain aja kerjanya? Ya, penginjilan, program kristenisasi. Kristenisasi. Jadi memang tujuan utamanya adalah kristenisasi. Ya. Daerahnya dulu wilayah kerjanya wilayah mana? Jawa Timur. Oh, Jawa Timur malah. Oh, gerejanya malah di daerah mana? Karawang. Wilayah kerjanya Jawa Timur. Ya. Jawa Timur nih karena Malang dekat pusatnya. Karena kebetulan juga kan sekolah teologi juga di sana. Oh, sekolah teologi Iya. ya. Lulusan STT jadi tahun berapa? Lulus Juni 2014. Juni 2014. Oh ya, udah cukup lama ya. STT apa itu? Di Malang. Ya. Nama juga nggak perlu sebut. Ya, Oke, ada. nggak apa-apa. Nanti hujan badai nanti. Hujan badai. Di STT itu ada jurusan apa aja?
lulusannya tetap STH, Sarjana Teologi ya, tapi konsentrasinya ada 3, pastoral, lalu misi penginjilan, terus yang ketiga PAK. PAK itu pendidikan agama Pendidikan Kristen. agama Kristen. Berarti waktu itu ngambilnya yang Misi penginjilan. karena itu jadi misionaris. Ya. Jadi kalau misalnya Bang Umar ini udah menyasar suatu daerah tertentu gitu, terus apa yang dilakukan dari mulai perencanaannya? Penginjilannya. Jadi penginjilan itu ada 2 tipe. Tipe yang pertama tipe individual, yang kedua ini tipe daerah, tipe wilayah. Kalau misalkan tipe individual itu ada 2 juga, terbagi 2. Ada yang terencana, ada yang nggak terencana. Kalau yang tidak terencana itu, ya misalnya kita lagi makan mie ayam di warung atau di mana, kebetulan ada target nih. Nah, biasanya kita main kode-kodean. Oh. Ya, bahasa kode biasanya ada bahasa kodenya itu biasanya kita sebut orang gurun. Oh. Atau enggak kita sebut orang Ismail. Nah, seperti itu. Ismailite gitu ya. Ya, seperti Itu jadi, maksudnya dia Mas Umar tuh waktu itu kalau pas lagi yang tidak direncanakan itu beberapa orang gitu ya. ya, kalau yang tidak direncanakan tuh ya random. Jadi kalau kita mungkin lagi touring atau misalkan lagi berkeliling kuliner atau seperti apa, ada target yang memang kita mau memang tentukan untuk kita targetkan. Ada si fulan ini ya udah kita injili gitu. Oh, sudah berapa orang yang dimurtadin sama Mas Umar? Untuk formalnya 20. 20. Untuk yang nggak formalnya di bawah 100. Oh, oke. Di daerah Jawa Timur aja. Ada mayoritas Jawa Timur, yang lainnya di luar Jawa Timur. Di mana? Di ada Madura gitu, ada teman. tempat yang dirahasiakan. Oh gitu. Ya. Waduh, ada yang dirahasiakan. Karena ini berhubungan sama sistem penginjilan itu sendiri. Jadi mengapa ketika penginjilan mengapa banyak hal yang depan kamera ya, ada hal yang tidak bisa disebutkan secara gamblang, karena ketika Anda tahu udah dapat nih 20 dengan formal, di situ Anda baru mengetahui bahwa ada orang-orang pendeta-pendeta itu dalam tanda kutip berbisnis, berbisnis dalam penginjilan itu. Bisnisnya gimana tuh? Ya, satu jiwa itu, bila kita bilangnya satu orang itu satu jiwa. Jadi istilahnya tuh orang itu dibilang jiwa. Jadi berarti 20 jiwa gitu. Jadi satu jiwa itu ternyata mempengaruhi pendapatan Si pendeta. organisasi atau si pendeta ini dari narasumber uang, Jadi donatur-donaturnya. Jadi satu jiwa nih istilahnya dijual ke gereja gitu? Atau gimana? Jadi donatur kan dari luar negeri. Jadi donatur dari luar negeri mereka merasa terpuaskan, merasa gembira, merasa bangga bahwa Indonesia ini banyak yang Bisa dimenangkan. ya, bisa dimenangkan untuk Yesus. Gitu. Oke. Akhirnya tambah duit lagi biar tambah bersemangat untuk mengucur penginjilan. dananya Ya. dari luar negeri. Ya, tambahan bonus-bonusnya banyak di situ. Satu orang bisa dapat berapa itu kalau? Anak kurang paham berapa nominalnya secara spesifik, tapi bisa dilihat dari harta dari mereka sendiri. Jadi ya nggak kaget ada tadinya pendeta ini biasa saja, tiba-tiba punya rumah gede, ada mobilnya, nambah mobil lama jadi mobil baru, tambah motornya. Jadi dari harta-harta yang secepat itu kan bisa kelihatan kok. Padahal jemaahnya biasa aja, tapi kekayaannya bertambah seperti itu. Ya. Sorry, mau nanya yang tadi di STT. Bener nggak di STT itu ada syarat kelulusan? Kalau mau lulus harus memurtadkan sekian orang gitu, betul nggak? Itu 20 tadi. Oh, 20? Ya, 20. Dulu saya tahunya cuma ada 3, ada yang 5, ini 20. 20. Kalau nggak 20 nggak lulus gitu? Tetap lulus, tapi apa ya, dianggap kurang berprestasi ya. gitu ya? Tapi terkadang ya ada makanya Anda bingung. Anda punya teman yang nggak punya basic penginjilan, tiba-tiba dia udah dapat. Oh gitu. Anda nggak tahu caranya gimana. Jadi kalau nggak salah nih, saya juga ada kalau nggak salah ada brosur tuh, yang kalau mau pelulusan dia minimal harus membawa orang-orang dari ring keluarga pertama gitu katanya. Ya, gitu ya.
Nanti kalau enggak baru dari ring kedua gitu ya. Ini 20 orang. Ya 20. Oke. Atau bisa ada ininya, ada pilihan lagi. Kalau misalkan dia nggak bisa 20, ada yang 10. Oh gitu. Ada yang 10. Jadi minimal 10, ada yang maksimal 20. Tapi ada juga pilihan lagi. Kalau misalkan benar-benar nggak bisa, cari kader yang bisa masuk sekolah teologia. Jadi itu nilainya 2. Oh gitu. Nilainya 2. Jadi Kita bisa bawa orang masuk STT itu juga ada nilainya. ya, karena kader sebagai mahasiswa teologi nilainya 2 kalau misalkan kita dapat orang kan. Dia seperti dapat 2 jiwa gitu, dapat jiwa dalam penginjilan. Ya, jadi dari 2014 sampai berapa tadi 2020? 2009. Enggak, lulusnya 2014. Ya, 2014. 2014 sampai 2020 bersahadat. Ya. Itu udah berapa orang yang dimurtadkan atau yang bisa dibawa masuk? Justru kalau misalkan 2014 sampai 2020 malah kurang drastis. Yang banyak di tahun berapa? Waktu masih mahasiswa. Oh gitu. Ya, Sebelum lulus berarti. Ya. Oke. Karena tadi pertama baru memahami bahwa banyak bisnis. Malahan ada pendeta dia karena saking butuh dananya itu buka forum sembako. Jadi acaranya buat sembako, tetapi itu di kameranya itu penginjilan. Padahal hanya bagi-bagi duit aja sembako. Supaya jadi di dalam kamera ini banyak orang yang masuk Kristen. Padahal ini cuma acara sembako biasa. Akhirnya ketika masuk kamera diliput di dalam kamera, diedit segala macam, kasih ke narasumber ya udah turunlah duit. Jadi kelihatan banyak. Ya, gitu transferan langsung. Ada juga ya ternyata gitu ya. Jenjang karir. Jadi dulu waktu masih kuliah sebelum lulus itu memang wilayah kerjanya memang daerah Jawa Timur. Ya, Jawa Timur. Bisa kasih contoh nggak? Misalnya situ sama teman lagi di warung misalnya. Terus ada Ismailite gitu, ada orang Ismail gitu. Biasanya apa duluan yang diomongin biasanya? Biasanya kalau misalkan kita mau penginjilan, yang pertama jangan tanya agamanya langsung. Oke. Terus yang kedua jangan pernah bahas Yesus, jadi ganti Isa. Nabi Isa. Ya, karena kalau Yesus kan, Dengar ya. karena kalau Yesus itu terlalu udah benar-benar nih Kristen nih. Ya. Tapi kalau Isa kan masih familiar sama Al-Quran. Oke. Terus yang ketiga jangan pernah bahas Yahudi. Oke. Apalagi bilang pro Yahudi, itu langsung ditolak. Gitu. Ya. Oke. Terus yang Sama- ngomongin apa jadi? Jangan juga bahas perang salib. Oke. Ya. Nah, jadi kita biasa tanya, Mas, biasanya ibadahnya di mana? Oke. Gitu. Jadi ibadah ini kan umum. Kalau misalkan dia tunjuk pura, ya berarti Hindu. udah ketahuan nih identitas agamanya. Kalau misalkan dia bilang, oh masjid di pertigaan misalnya, atau musola di perempatan, udah ketahuan nih berarti identitas agamanya. Jadi dari situ kita paham dari pertanyaan yang sederhana. Terus Itu. setelah itu pendekatan kalau udah tahu dia beragama apa, Ya. terus masuknya dari apa lagi? Sambil kita ngobrol, kita menunggu waktu azan. Oke. Karena orang Kristennya punya pemahaman bahwa orang Islam ini kan azan itu kan panggilan buat beribadahnya mereka. Jadi kalau mereka meremehkan azan, udah ketahuan kualitas keagamaannya mereka seperti apa. Ya. Jadi kecuali kalau sibuk, ya kan. Tapi kan ini lagi di warung nih, nggak sibuk lah. Ya. Tapi kok asik ngobrol, tapi kok dia nggak mau cut ya? Atau kan kalau dia misalkan taat beribadah kan, Mas, tunggu dulu Mas, azan. Nanti saya sambung lagi gitu. Baru dia. Nah, itu kita agak mundur dikit gitu, agak mundur melangkah nih. Berarti agak kuat imannya. Taat gitu berarti ya. Tapi kalau asik ngobrol sampai azan itu habis, sampai ada iqomahnya itu udah berarti kita udah tahu nih kualitas imannya ini seperti apa. Nah, baru kita susupin pelan-pelan. Tapi kita lihat dulu. Kalau misalkan dia udah mulai menerima apa yang kita katakan, berarti kita langsung aja to the point penginjilan. Tapi kalau misalkan masih
dia masih agak ragu-ragu, ya perkenalan dulu. Nanti setelah selesai, kadang kita minta nomor HP sama alamat rumah. Oh, terus nanti berikutnya disamperin ke rumah? Ya, disamperin. Sampai ke rumah? Ya, samperin. Oh, oke. Pernah pakai ini, Babel ini? Yang KSI? Bagi-bagi ke orang Islam, pernah nggak? Oh, nggak pernah. Oh, bukan ini kali ya? Ya, soalnya saya punya teman, itu nggak tahu dari sekolah Alkitab mana, ketangkep sama Satpol PP. Di daerah? Karena ketahuan bawa Quran, bawa Alkitab, bawa Bible di alun-alun Kota Malang. Terus? Ya nggak tahu tuh. Terus akhirnya Ana diskusi dengan teman-teman. Jadi kalau penginjilan itu, ya kita jangan bawa Bible. Bible itu di otak. Jadi jangan bawa apa yang ada dalam tangan. Nggak usah bawa buletin, nggak usah bawa air air doa-doa itu segala macam. Bible nggak usah. Jadi kita paham punya metode, kita paham punya mangsa, target, terus kita paham apa yang memang harus kita lakukan langkah demi langkah. Kalau misalkan dia menerima, ya udah. Kalau misalkan kita menolak, ya kita mundur. Nah, misalnya nih sudah sampai harus datang ke rumahnya. Iya. Terus biasanya Bang Umar ini kalau ngomong sama target itu yang diomongin dari apa dulu biasanya? Dari Nabi Adam. Oh, Nabi Adam. Jadi ada beberapa banyak metode, tapi salah satunya itu tentang Nabi Adam, yang nanti Nabi Adam dan Adam dan Hawa ini jatuh dalam keadaan dosa. Di Kejadian pasal 3 itu kan nanti dikasih pakaian. Pakaian dari kulit binatang. Nah, pakaian dari kulit binatang itu berarti kan harus ada pertumpahan darah. Nah, ketika ada pertumpahan darah, di situ sebenarnya dosa telah diampuni. Sebenarnya itu adalah gambaran. Nah, itu gambaran Nabi Isa di berapa ratus kemudian tersalib, mati di atas kayu salib untuk darahnya tercurah seperti itu. Jadi seperti korban bakaran versi imamat lah. Ya. Mewakili gitu ya? Ya, mewakili. Atau menggantikan gitu ya? Yesus sebagai anak domba Allah gitu? Ya, seperti itu. Nah, orang yang nggak kritis kan ambil aja tuh. Terbodohi itu. Tapi kalau yang kritis, wah ini akhirnya terjadi diskusi, malah terjadi perdebatan. Pernah anak penginjilan masih junior lah, ikut sama kakak kelas, dibilang kan tentang Yesus. Ada yang bilang gini, waduh, aku kok dengar itu pantatku jadi gatal gitu. Itu karena masih junior kan belum udah naik hitam tuh, udah marah tuh. Jadi memang target nggak semua target itu langsung menerima. Ada yang menolak, ada yang bertahap. Rata-rata berhasilnya karena apa? Berhasilnya karena kita bisa meyakinkan. Kita bisa meyakinkan, dan memang yang kita incar tuh biasanya ada dua. Jadi orang yang punya semangat Islam tapi bodoh, atau orang yang punya semangat Islam tapi miskin. Karena kita juga pilih-pilih juga. Ada orang Islam kan beban nih, aib nih, beban. Ada orang dalam agama Islam kan ada yang suka bermaksiat lah, jadi bahan obrolan tetangga, jadi beban masyarakat. Kita juga pilih, wah di Islam hanya jadi beban, ngapain kita penginjilan sama orang kayak gini gitu. Masuk Kristen nanti tambah beban lagi di Kristen, ya kan? Jadi kita juga pilih-pilih di dalam memang menargetkan individual tadi, sistem penginjilan individual tadi, supaya yang kita sorot ini adalah dia punya semangat dalam beragama, tapi karena bodoh, dan juga ada yang karena miskin. Jadi yang lebih ditargetkan oleh Bang Umar pada waktu itu tuh yang bodoh atau yang miskin? Dua-duanya. Oh, dua-duanya? Iya, dua-duanya. Oh, ada iming-iming ya? Ada iming-iming? Bantuan? Kalau anak, enggak. Bukan iming-iming Indomie ya. Bukan? Bukan, tapi apa? Supermie? Sama aja, lebih murah. lebih murah. Lebih jatuh. Lebih apa dong? Selain itu apa? Biasanya kita ada beberapa yang bisa di follow up, pekerjaan. Oh, pekerjaan. Karena ada kasus di salah satu di Sidoarjo lah.
itu dia tertarik sama Kristen, tapi karena dia pekerjaannya terbatas dan juga dia masih dibantu sama mertuanya, jadi dia agak sulit untuk masuk. Nah, di situ kita mulai mikir nih, berarti kita ini jangan cuma penginjilan, tapi bagaimana bisa menjawab kebutuhan mereka ketika mereka udah jadi Kristen. Nah, disitulah Ana dan beberapa teman juga berusaha cari link gitu, cari link buat menjawab persoalan seperti ini di lapangan. Jadi tadi yang misalnya ada 20 orang nih udah dapat nih, udah masuk Kristen nih, itu semuanya diserahkan ke gereja? Ada yang diserahkan ke gereja, ada yang kita bina, ada juga yang dilepas. Binanya di mana? Ada tempatnya gitu? Enggak, Bina? di pertemuan aja. Oh. Misalkan kan kita kan weekend. Jadi Senin sampai Jumat siang itu kan kita ngampus. Jadi ada Jumat sampai Ahad sampai Minggu kita pelayanan weekend. Nah, di situ kita titik temu. Oh, kayak diundang. Ya, jadi namanya itu value atau revalue, ada istilahnya. Jadi bagaimana kita bisa membuat orang ini tambah yakin bahwa Kristen ini adalah agama yang benar. Jadi yang namanya penginjilan atau kristenisasi itu memang beneran ada ya, Mas ya? Ada. Mas Umar nih saksi hidup nih berarti ya, mantan pelaku gitu ya? Ya, seperti itu. Bener ya berarti ya. Dan itu setiap mahasiswa STT itu memang dibebankan kewajiban seperti itu? Enggak juga. Oh, enggak semua? Ya, enggak semua. Jadi khusus yang jurusan misi penginjilan itu ya? Ada, jadi memang ada background yang dia jadi pendeta, ada yang background jadi guru agama, ya ada yang background juga jadi misi penginjilan. Oh, oke. Berarti tidak semua mahasiswa tergantung jurusannya. Iya. Itu berarti memang untuk terjun ke setiap daerah kerja itu memang sudah ada SOP-nya gitu ya? Iya. Wah, keren ya. Pakai nama apa tadi? Orang Gurun. Ya, Orang Gurun, orang Ismail gitu ya? ya itu. Oh gitu ya. Jadi memang ada ya. Ya. Dan sampai sekarang masih ada? Oh, dari Aceh sampai Papua komplit. Gitu ya? Iya. Mas Umar tahu nggak kira-kira kalau seluruh Indonesia ini itu dibagi berapa wilayah? Tergantung daerah masing-masing. Jadi tergantung provinsinya masing-masing. Jadi kalau jumlahnya provinsi segitu ya berarti segitu. Jadi nggak main wilayah barat, tengah, timur. Jadi sesuai dengan provinsinya masing-masing. Provinsi di mana ada STT gitu? Oh, enggak juga. Enggak juga? Enggak juga. Jadi kita mau targetkan di provinsi ini ya provinsi ini. Oh gitu. Nah, jadi nggak main barat, tengah, timur atau utara, selatan enggak. Setelah Mas Umar lulus dari STT 2014 sampai 2020 malah tidak melakukan kristenisasi lagi? Ya. Nah, terus ngapain itu? Di Yayasan Rehab. Oh, Yayasan Rehab. Karena memang waktu itu sempat juga pengen udah keliling ini juga, ya sempat kelilingin sedikit lah wilayah di situ, pemetaan namanya, pemetaan wilayah. Tapi pemimpin yayasan itu pernah bilang jangan melakukan seperti itu karena pada saat itu momennya kebetulan kan yang di Ungaran ini kan yayasan di Ungaran ini punya cabang di daerah di tempat yang lain. Nah, di tempat yang lain ini itu pada saat itu lagi mengalami tekanan dari organisasi FPI. FPI? Ya, di daerah Temanggung. Jadi dikira ini adalah yayasan kristenisasi. Akhirnya udah kedetek nih, gitu, udah kedetek. Jadi memang, Masya Allah, FPI itu organisasi yang selalu bentrok dengan penginjil. Gitu ya? Ya, makanya kalau ada orang Islam yang kurang suka FPI, berarti ada sesuatu. Gitu. Ada sesuatu. Berarti hotel gitu. Kalau misalkan dia nggak suka, dia harus menjawab, dia minimal harus memiliki organisasi yang lebih hebat. Karena memang yang sering bentrok dengan penginjil tuh cuma dua, Jamaah Tablik dan FPI. Oh gitu ya. Di dalam lapangan. Ya. Makanya sekurang-kurangnya mereka
ya mungkin individualnya aja gitu. Tapi secara organisasi mereka sangat apa namanya, bekerja keras untuk mempertahankan ya Islamnya di Indonesia ini, Oke, Masya Allah. oke. Jadi Ini malah saya baru dengar nih dari mantan misionaris. ya jadi itu yang sering bentrok itu Iya, iya. FPI sama Jamaah Tablik, Oh, yang gitu. sering bentrok dengan gaungnya, kehebatannya dalam tanda kutip ya, yang Iya, iya. semangat luar biasa para penginjil Nusantara. Oh, Mas, di seluruh Indonesia tuh kira-kira ada berapa misionaris itu? Wah, Kira-kira? banyak nggak kehitung. Nggak bisa hitung juga sih, soalnya nggak punya datanya. Jadi Oh, nggak ada tapi data. setiap kecamatan pasti ada. Kecamatan. Ya. Terus kalau jumlah umat Islam di seluruh Indonesia yang murtad ada datanya nggak? Di Indonesia nggak punya. Nggak ada. Ya. Ada yang bilang setahun kata 2 juta umat Islam murtad katanya. Ya, tunjukkan aja coba datanya. Karena Nggak pernah lihat datanya? nggak pernah lihat. Oh, oke. Kalaupun pernah, tapi itu hanya omongan aja kan. Tapi secara data akurat tertulisnya kan, makanya kan juga nggak bilang mengakui, tapi ada. Maksudnya ada yang dimurtadkan, tapi untuk angkanya itu saya kurang paham Oke. karena memang nggak punya datanya. Nanti bisa didelik nanti. Iya, iya. Nah, kalau targetnya biasanya nih, kan kalau tadi kan Mas Umar kan targetnya kan yang tidak direncanakan tadi. Kalau yang direncanakan bagaimana? Nah, individual yang direncanakan itu memang udah jelas. Target gitu. Ya, orangnya siapa, ininya siapa, misalkan orang kunci biasanya. Oh, oke. Orang Di kunci. sebuah desa. Ya, Oke. jadi udah disasar memang. Oh, oke. Itu sering berhasil. Cukup sering karena apa itu nanti larinya ke wilayah nanti, penginjilan wilayah. Karena kalau penginjilan wilayah itu kan uangnya lebih tebal, maksudnya kekuatan uangnya lebih banyak. Karena kekuatan uang itulah nanti menjawab permasalahan masyarakat di situ. Misalnya ada masyarakat yang bermasalah sama pertanian, di situ muncul. Ada masyarakat Islam yang bermasalah sama nelayan, perikanan. Di daerah nelayan, di situ muncul. Ada masyarakat Islam yang bermasalah dalam gempa bencana, misalkan, di situ muncul. Ada yang di Bali, salah satu daerah di Bali itu kekurangan air bersih. Akhirnya dibikin sumur bor. Oke. Tapi bilangnya bukan kristenisasi, bilangnya buat masyarakat umum. Tapi minimal sebenarnya mereka yang menunjukkan eksistensinya saja. Tapi kalau misalkan mereka sudah mendapatkan hati, nah baru di situ. Jadi tidak mungkin mereka memberikan dana tanpa ada sesuatu ya. Ya, timbal balik seperti itu. Berarti mereka ambil hatinya dulu nih. Nah, gitu ya. seperti Atau enggak paling tidak nanam budi dulu berarti ya. Nah, Kalau orang udah utang budi, nanti diajak ke gereja susah nolak gitu ya. nah, betul. Oke, nah itu ya. Jadi teman-teman ya, para pemirsa ya. Kalau saya setiap kali ngonten bilang masih ada diakui, tidak diakui kegiatan misionaris atau penginjilan atau kristenisasi, ini buktinya masih ada ya, orangnya masih hidup nih. Alhamdulillah. Alhamdulillah sudah jadi muslim. Sekarang kebongkar kan, gitu kan? Nah, ini bukan berarti kita mau cari musuh ya, bukan. Ya, bukan. Tetapi kegiatan-kegiatan yang seperti Bang Umar lakukan itu kan sebenarnya kan melanggar aturan yang sudah ada dari pemerintah kan sebenarnya kan. Ada yang saya tahu tuh surat keputusan bersama dua menteri, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama nomor 1 tahun 79 di bab 4 itu dijelaskan. Nah itu tadi salah satunya di Bang Umar kerjakan itu. Nggak boleh door to door, nggak boleh memberikan pamflet, brosur dan segala macam bantuan pangan gitu. Itu yang dulu Bang Umar lakukan berarti kan? Iya. Nggak ada yang laporin gitu. Nggak ada. Nggak ada. Karena masyarakatnya juga nggak tahu ya mungkin ya. Dan juga ya udah berhutang budi. Udah berhutang budi. Udah hatinya kan udah kepegang. Kalau hatinya udah kepegang kan mau gimana? Apalagi masyarakat Indonesia ya. Istilahnya ibarat kata, masyarakat Indonesia kan Masya Allah ya, Lia Eden aja ada pengikutnya seperti itu. Iya. Ada ya. Sekelas Iya. Lia Eden aja ada pengikutnya gitu. Iya, Apalagi orang Nasrani yang melakukan penginjilan pasti ada pengikutnya. Itu pasti ada. Pasti ada ya. Pernah nggak Mas Umar pada waktu penginjilan itu
membacakan ayat-ayat Quran dan memelintir-melintir artinya? Iya, iya. Pernah? Tapi hanya sedikit aja. Jadi Oke. misalkan tentangnya itu tadi Adam dan Hawa. Oke. Jadi kita pakai nama istilahnya Nabi Adam. Oke. Walaupun di Bible kan nggak ada tuh Adam dibilang Nabi. Ada Bible yang bilang Nabi ada. Oh ya ada. Nggak semua sih, Ya. dikit banget. Namanya Bible TZI. Nah, itu ada sebut Nabi, Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Ismail, semua disebut Nabi. Yang ini berarti versi LAI. Versi kan? LAI. Ya, jadi versi LAI itu kan bilang Adam gitu, langsung Adam. Jadi kita bilang Nabi Adam, Siti Hawa, gitu. Jadi Nabi Isa. Jadi hal-hal yang aromanya Islamik lah, Oke. supaya Kristen ini tidak apa istilahnya Kristen ini tidak ditolak. Pendekatannya gitu ya. Ya, pendekatannya. Oke. Tapi gini Sat, ada satu lagi Sat. Jadi selain kalau misalkan kan mereka kan punya visi dan misi besar bahwa Indonesia ini supaya diserahkan sebagai umat Tuhan gitu. Jadi biarlah Indonesia ini udah bilang menjalik ya. Menjadi kerajaanmu di bumi seperti di surga. Waduh. Keren dong. Gitu ya. Ya, itu yang pertama. Tapi Visinya. kalau itu tidak terjadi, mereka akan berupaya sekuat mungkin. Ya udah, mereka tetap Islam, tapi Islamnya rusak. Oke. Islamnya yang punya keyakinan lemah terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Oke. Jadi pegangan mereka. Jadi kalau mereka tidak bisa mengkristenkan, mereka akan berupaya bagaimana ya mereka tetap agamanya seperti itu, tapi agamanya yang jauh dari dasar pemahamannya mereka, yaitu ya sumbernya kan kalau kita kan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, berarti ini kan kita tadi udah dengar cerita nih, Bang Umar nih. Pengalamannya dari mulai menjadi mahasiswa STT, melakukan kristenisasi ya, sampai lulus, kemudian direhabilitasi gitu kan. Terus gimana ceritanya kok bisa nyasar ke Islam?